Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Ada yang mengatakan bahwa khilafah itu hanya 30 tahun. Ya. Mereka mendasarkan statement itu lewat hadis Rasulullah ya, yang mengatakan bahwa khilafah itu hanya 30 tahun. Dan memang benar, sahabat, bahwa ada sabda Rasulullah yang mengatakan seperti itu. Dan di situ tidak dijelaskan secara spesifik tentang bentuk atau sifat dari khilafah 30 tahun itu, ya. Tapi sahabat, Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatwa, ya, itu menjelaskan tentang hal tersebut, bahwa yang dimaksud dengan khilafah selama 30 tahun itu adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Artinya khilafah yang mengikuti metode kenabian. Nah, bagaimana ya setelahnya dari mulai Muawiyah itu tetap disebut dengan khilafah sekalipun ya telah berubah sifatnya, tidak lagi metode kenabian, ya, tidak lagi ala minhajin nubuwah, tetapi khilafah ala minhajin al-mulk atau khilafah berdasarkan metode kerajaan, seperti itu ya. Tapi apakah itu disebut dengan khilafah? Ya, itu tetap disebut dengan khilafah ya, tapi bukan khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi yang dimaksud dengan hadis Nabi yang disebut dengan khilafah hanya 30 tahun itu adalah khilafah ala minhajin nubuwah, di mana para khalifahnya itu senantiasa mengikuti contoh dan cara yang telah digariskan oleh baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW ya, atau kita kenal juga dengan para khulafaur rasyidin, di mana khalifahnya itu mulai dari Khalifah Abu Bakar, kemudian diteruskan oleh Umar, diteruskan kembali oleh Utsman, hingga ke khalifah terakhir Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian setelah itu ada perubahan sifat dari khilafah ala minhajin nubuwah kepada khilafah ala minhajin al-mulk, gitu, yang dimulai dari Muawiyah, gitu ya. Tapi tetap itu disebut dengan khilafah dan tidak berubah menjadi kerajaan. Kenapa? Pertama, sahabat, bahwa seorang khalifah ya itu baru bisa sah diangkat menjadi seorang khalifah itu dengan proses baiat ya. Dengan kata lain, seorang khalifah tidak sah sama sekali sebelum mendapatkan baiat dari kaum muslimin ya. Jadi seluruh khalifah ya, semua khalifah dalam sejarah rentang waktu yang demikian panjang, dari mulai Khalifah Abu Bakar sampai dengan terakhir, itu semuanya dengan proses baiat gitu ya. Dan itu merupakan metode baku ya. Sementara kalau dalam sistem kerajaan itu tidak ada baiat ya. Seperti itu, hanya langsung turun ke putra mahkota ya, turun pada anaknya, itu sistem kerajaan ya. Tetapi dalam khilafah ini ya, itu tetap dengan proses baiat gitu. Sekalipun ya terdapat sebuah kesalahan gitu ya dalam kekhilafahan itu ya, menjadi sistem keturunan ya melalui raja khalifah kepada anaknya putra mahkota. Tetapi tetap saja putra mahkota itu disahkan menjadi khalifah setelah dibaiat oleh kaum muslimin, di mana baiat ini ya sudah menjadi sebuah metode baku dalam kekhilafahan. Nah, kemudian yang kedua, sahabat, bahwa khilafah itu menjalankan seluruh hukum Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada seorang khalifah yang merubah hukum Quran dan Sunnah. Misalnya hukum potong tangan diubah menjadi hukum penjara, itu tidak ada. Ya, hukum para pencuri itu tetap dipotong tangannya, gitu ya. Nah, itulah kemudian yang membedakan dengan sistem kerajaan, di mana bahwa sistem kerajaan itu hukumannya berdasarkan pada sabda raja, di mana sabda raja adalah hukum yang wajib diterapkan di satu wilayah kerajaan tersebut. Sementara khilafah itu menjadikan hukum Islam menjadi dasar negara, di mana seluruh aktivitas
hukum di wilayah kekhilafan itu berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah atau Syariah Islam, seperti itu ya. Jadi sahabat, demikian semoga bisa menjawab ya. Jadi pada intinya adalah bahwa khilafah itu tetap ada sampai dengan runtuhnya di tahun 1924 ya di Turki. Ya, terkait dengan hadis tadi ya, hadis yang mengatakan bahwa khilafah hanya 30 tahun ya, itu hanya pada penjelasan khilafah itu adalah khilafah yang mengikuti metode kenabian gitu. Setelahnya berubah menjadi khilafah ala minhajin al-mulk gitu ya. Hanya berubah di situnya saja ya, hanya pada proses pengangkatan pemimpinnya, seperti itu ya. Jadi sahabat, yuk kita belajar lagi, kita ngaji lagi, dan kita mengkaji lagi lebih ilmu Islam supaya kita tidak terpengaruh dengan opini-opini negatif ya, yang coba melencengkan ya, membuat kabur tentang Islam dan khilafah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.